Hukum berwudu sifatnya tidak mutlak, tergantung dengan ibadah yang dilaksanakan. Wajib apabila menjalankan ibadah seperti sholat, memegang Al-Quran, dan melaksanakan tawaf. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hajar, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian sebelum ia berwudu. Mengutip buku Terapi Wudu oleh Muhammad Akrom, menurut cara wudu adalah membasuh, mengalirkan, dan memberikan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudu untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit. Berikut tata cara wudu yang wajib diperhatikan sesuai syariat Islam. Tata cara wudu. Mengutip buku Dahsyatnya Air Wudu oleh Saiful. Tata cara wudu. Mengutip buku Dahsyatnya Air Wudu oleh Saiful Anwar Al-Batawi. Tata cara wudu yakni sebagai berikut. Pertama yaitu berniat untuk berwudu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ambil air wudu dengan tangan kanan. Yang kedua, basuh wajah dengan air dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga ujung janggut. Membasahi wajah disyaratkan dari atas hingga ke bawah. Yang ketiga yaitu setelah membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku, mulai dari ujung kuku, sela-sela jari hingga kedua siku, sekaligus membersihkan segala kotoran yang menempel pada kulit seperti cat atau tinta. Yang keempat, mengusap bagian kepala dengan menempelkan telapak tangan kanan yang telah dibasahi dengan air ke atas kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki dan sela-sela jari. Yang keenam, melaksanakan dengan tertib secara berurutan. Untuk mencuci telapak tangan, mengusap telinga, berkumur dengan mengulang 3 kali, itu merupakan sunnah wudu yang dianjurkan. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, tidak berbicara padanya kepada dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang terdahulu. Selanjutnya yaitu materi tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara sendiri. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat tersebut terdapat 2 alasan seseorang dapat melakukan tayamum. Yang pertama, sakit yang tidak memungkinkannya bersuci dengan air. Yang kedua, tidak adanya air di sekitar. Namun terdapat penjelasan lebih detail. Syarat tayamum. Dalam sebab dan tata cara bertayamum yang ditulis oleh M. Tatam Wijaya, terdapat 4 syarat diperbolehkannya tayamum. Hal ini didasarkan pada pendapat Syekh Mustafa Al-Hind dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji ala Madhabi Al-Imam Al-Syafi'i. Yang pertama yaitu adalah ketiadaan air secara kasat mata dan syarat. Secara kasat mata, misalnya seperti dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syarat adalah air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk wudu. Yang kedua yaitu jauhnya tempat untuk memperoleh air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga adalah sulitnya menggunakan air secara kasat mata
air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal. Misalnya, adanya musuh, binatang buas, dipenjara, dan lainnya. Secara syarak, contohnya, karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau karena takut lama sembuhnya. Yang terakhir yaitu kondisi sangat dingin jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Kemudian tata cara tayamum. Tata cara mengerjakan tayamum yang pertama yaitu siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. 2. Dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dan posisikan jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan redaksi niat berikut. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari, dapat dilepaskan sementara. Yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu, balikan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian, usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang kedelapan, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari. Seperti setelah melakukan wudhu dengan air, usai tayamum juga dianjurkan untuk membaca doa bersuci. 3. Seorang muslim yang baik dianjurkan untuk senantiasa mensucikan diri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Mensucikan diri ada banyak jenisnya, salah satunya yaitu istinja. Kata istinja berasal dari bahasa Arab yang berarti menghilangkan kotoran. Secara istilah, berarti membersihkan najis berupa kotoran yang menempel pada tempat keluarnya kotoran tersebut, kubul dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur dianggap najis dan wajib dibersihkan dengan menggunakan air atau yang lainnya. Hukum istinja sendiri tidak wajib, tetapi menjadi wajib apabila hendak melaksanakan sholat. Seperti yang diketahui, salah satu syarat sah sholat ialah sucinya badan dari najis. Selama di badan ada najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Imam Syamsuddin Imam Syamsuddin Ar-Ramli mengatakan, istinja tidak wajib ketika setelah buang hajat, tetapi menjadi wajib ketika hendak mendirikan sholat. Dalam beristinja, media utama yang dapat digunakan adalah air. Namun, jika tidak ada air, dapat menggunakan batu dan benda seperti tisu atau kain. Jika ingin beristinja dengan batu, ada sejumlah syarat yang perlu diperhatikan. Di antaranya, menggunakan 3 batu. Batunya membersihkan tempat keluarnya najis. Najisnya belum kering, najis belum pindah dari tempat keluarnya, najis tidak terkena benda najis yang lain, najis tidak melatih sofah dan hasyafahnya, najis tidak terkena air, semua batunya suci. Menurut buku fikih ibadah, kajian komprehensif tata cara ritual dalam Islam oleh Ainul Yakin, ada beberapa adab yang harus diperhatikan seorang muslim saat hendak beristinja, antara lain 1. Dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. 2. Berdoa ketika akan masuk dan keluar kamar mandi. 3. Tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran. 4. Tidak berbicara. 5. Menjaga kebersihan tubuh dan pakaiannya dari najis. 6. Tidak buang hajat sembarangan. Dan 7. Dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat kecuali
Adapun tata cara istinja dalam syariat Islam ada 3 cara, yaitu 1. Menggunakan air dan batu secara bersamaan. Air berfungsi untuk menghilangkan bekas najis, sementara batu menghilangkan zatnya najis. Cara ini merupakan cara beristinja yang paling baik. Dan yang kedua yaitu menggunakan air saja. Dan yang terakhir yaitu menggunakan minimal 3 buah batu atau satu buah batu yang bersisi 3. Materi selanjutnya yaitu mandi. Mandi merupakan satu amal ibadah dalam fikih Islam yang bermakna membersihkan seluruh anggota badan dengan air dari kepala sampai kaki dengan cara-cara dan urutan tertentu. Mandi terdiri dari dua macam, yaitu mandi wajib dan mustahab. Mandi wajib terdiri dari mandi janabah, mandi jenazah, mandi setelah menyentuh jenazah, dan mandi wajib khusus perempuan yang disebabkan karena haid, nifas, dan istihadah. Sementara mandi sunnah diantaranya mandi sunnah di hari Jumat, mandi sunnah untuk ziarah, mandi sunnah di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Qadir. Kedua jenis mandi ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode tartibi dan irtimasi, dan sangat diutamakan ketika mandi. Kedua jenis mandi ini dapat dilakukan dengan 2 metode, metode tartibi atau irtimasi, dan sangat diutamakan ketika mandi dengan metode tartibi dalam menggunakan air tidak lebih dari 3 liter. Pada mandi wajib karena junub telah melakukannya bisa langsung melakukan sholat tanpa harus mengambil wudhu lagi. Sementara hukum pada mandi lainnya terdapat perbedaan pendapat. Dalam fikih syariah ada 6 macam mandi wajib, yaitu mandi janabah, mandi sehabis menyentuh mayat, mandi jenazah, mandi wajib khusus perempuan pada saat haid, nifas, dan istihadah, mandi wajib yang disebabkan oleh nazar, janji, atau sumpah. Adapun mandi sunnah. Mandi yang hukumnya sunnah sangat banyak macamnya. Namun di antara mandi sunnah yang penting antara lain mandi sunnah di hari Jumat, mandi sunnah untuk ziarah, mandi sunnah pada hari-hari yang mulia seperti Idul Fitri dan Idul Adha, mandi sunnah pada malam-malam Ramadan. Adapun tata cara pelaksanaan mandi. Mandi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, metode tartibi. Pada metode ini, anggota tubuh yang pertama disirami air adalah kepala dan leher, kemudian anggota tubuh bagian kanan, dan selanjutnya anggota tubuh bagian kiri. Sebagian ulama marja taklif berpendapat bahwa mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dari anggota tubuh bagian kiri bukanlah sesuatu keharusan atau hukumnya tidak wajib. Dan metode yang kedua yaitu metode irtimasi. Metode ini dilakukan dengan cara membenamkan seluruh tubuh ke dalam air dalam salah satu waktu yang bersamaan dan cukup dilakukan sekali. Wajib hukumnya membenamkan keseluruhan anggota tubuh pada saat yang bersamaan. Adapun hal-hal yang diwajibkan dalam mandi, yang pertama yaitu niat, yakni melakukan amalan dengan niat melaksanakan perintah Allah. Jika tidak disertai niat karena Allah, maka mandinya batal. Dan yang kedua yaitu menjaga niat sampai selesai mandi. Dan yang ketiga yaitu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh sehingga dibilang mandi dalam pandangan umum. 4. Tidak diharuskan untuk menyentuh air pada anggota tubuh bagian dalam seperti dalam mata, hidung, mulut, bagian dalam telinga yang tidak terlihat, juga pada bagian bawah kuku yang tidak terlalu panjang. Untuk bagian anggota tubuh yang terlihat tapi tidak akan disentuh air secara normal, misalnya bagian dalam daun telinga, maka tetap wajib untuk membasuhnya dengan air. Mubasyarah atau secara langsung, yaitu mandi sendiri bukan dilakukan oleh orang lain. Pada saat melakukan mandi, tubuh dalam keadaan bersih, dan air yang digunakan saat melakukan mandi adalah air mutlak, bersih, dan mubah. Oleh karena itu, mandi yang dilakukan dengan menggunakan air madhah, najis, dan ghasab hukumnya batal dan tidak sah.